Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Dan saya janji akan menambahkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya? Insya Allah. Oh, insya Allah. Jalan kan ya? Jalan, Pak. Jalan pasti. Ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Gimana boleh sebutannya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu, jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan rapat di atas ya, langsung balik lagi kamu langsung kirim. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan ke kredit sehingga ekonominya bisa bergerak. Oke, itu dari saya, pendek saja. Ada pertanyaan? Pak, perkembangannya kalau untuk BSI 10 triliun itu apa Pak? Dibandingin Mandiri dan yang lain kan 50 triliun Pak. Size banknya dan kenapa BSI ikut, karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana. Pak, nanti itu ditaruhnya itu duit pemerintah itu dalam bentuk deposito atau apa sih Pak? Apa namanya? Bisa dijelaskan? Deposit on call, artinya bukan time deposit tapi semacam dekat-dekat. Ya, pokoknya cukup seperti giro, cukup liquid. Ada tenornya nggak sih Pak itu? Nggak ada. Suka-suka saya. Waktu bisa ditarik kembali juga. On call. Tapi kita bisa hitung kan seperti apa likuiditas kita, jadi harusnya di perbankan cukup aman kalau memakai uang itu. Aturannya bentuknya apa? Sore ini udah masuk. Aturannya bentuknya apa ya Pak? Nggak ada aturan khusus. Oh, PMK. KMK dikit untuk internal aja KMK. Tapi untuk banknya nggak ada aturan. Pak, ada pengawasan nggak, Pak? Banknya tidak memakai untuk beli SBN itu perlu ada aturan juga nggak Pak? Kita himbau seperti itu. Himbau Pak, bukan aturan. Cuma imbau. Ya kalau nggak ikut awas. sudah ada. Kita himbau seperti itu. Jadi kan tujuannya supaya mengalir ke real sektor utamanya. Pak, ada pengawasan nggak Pak realisasi kreditnya nanti dari Nggak ada. Begini, kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Karena ada cost sekitar 4 sana ya costnya. Kalau dia nggak keluarin kredit kan dia harus bayar uang cost itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu. Pak, kalau saya lihat di LKPP kan saldo pemerintah di 2024 457 triliun Pak. Nah sebelumnya kan sudah dipakai oleh koperasi desa 16 triliun dan dipakai untuk defisit tahun ini sebesar 58 triliun Pak. Berarti sisanya jika dikurangkan dengan 200 triliun itu sisanya tinggal 155 triliun Pak, soal yang tersisa di BI. Ada lebih dari itu karena selain itu kan ada juga anggaran yang belum dipakai tahun ini. Jadi angkanya bergerak terus. Oke, tapi ada besaran nggak Pak sisa setelah dipakai 200 triliun ini sisa berapa di BI? Ini yang kita pakai bukan sil Pak. Iya, Sal. Enggak, uang kita aja tapi dipindahin. Jadi betul-betul variasi tergantung pendapatan pajak kita. Tapi saya yakin begini, begitu ekonomi jalan, pajak juga akan masuk lebih besar. Jadi saya nggak takut ada kondisi likuiditas pemerintah misalnya. Pak, karena bentuknya deposit on call, jadi dana ini bisa, maksudnya kan karena berkurang misalnya itu kan dana emergency. Jadi kalau sekarang kan ada deposit on call. Ini bukan dana emergency, dana punya pemerintah yang biasanya dipakai untuk membelanja tapi belum dibelanjakan, sementara ditaruh di bank sentral. Jadi perbankan nggak bisa memiliki akses ke dana itu. Kalau saya tahu di komersial bank kan, bank bisa memakai itu kalau kita belum pakai. Tujuannya itu menciptakan likuiditas di sistem finansial sehingga mereka terpaksa memberi kredit dan ekonomi akan bergerak. Pak Bukhari kan sempat juga sebelumnya melihat ini akan mungkin bisa naik, bisa turun lagi 200 triliun ini. Itu ada diberi waktu nggak? Pak, bisa naik. Oh bisa naik, maksudnya review untuk policy. Kalau saya bilang bisa turun lagi, stimulusnya nggak jelas nanti. Mereka bank akan bilang, saya nggak akan pakai karena Anda bentar lagi narik lagi. Enggak, bisa naik dan bisa naik. Pak Menteri beri waktu nggak kita review untuk nanti kira-kira menambah itu di setelah berapa bulan atau? Ya, kita lihat, ini kan 200 triliun saya perkirakan gelombang pertama.
Tapi kalau saya dengan itu ekonominya sudah jalan dengan baik, likuiditas bertambah, dan ada bantuan dari Bank Sentral juga, mestinya sih kita nggak akan tambah lagi. Tapi kalau masih kurang, kita akan masukkan lagi. Dan yang jadi patokan saya adalah base money atau primary money ya. Saya dibilangnya M0 katanya. Itu yang jadi patokan saya. Itu yang saya monitor nanti. Karena itu yang menggambarkan persis gerakan ekonomi seperti apa. Setelah yang hubungannya dengan jumlah uang, bukan uang-uang yang lain. Oke, terima kasih ya.